Hai semuanya, jumpa lagi di Nur Saki TV. Bicara soal kemunculan Dajjal yang kita yakini merupakan pertanda akhir zaman sudah sangat dekat kan guys? Karena Dajjal merupakan makhluk penyebar fitnah terbesar di atas muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengabarkan tentang ciri dan tanda-tanda kedatangannya. Lantas, bagaimana jika Dajjal baru-baru ini ternyata sudah muncul guys? Sebab beredar kabar yang cukup mengejutkan semua orang bahwa ada di kalangan Yahudi yang menurut informasi telah membaiat seorang pria sebagai penyelamat mereka nih guys. Yang tak lain itu adalah Dajjal. Bahkan dikatakan bahwa pria yang dinobatkan sebagai Mesia itu memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apakah benar Dajjal yang disabdakan Rasulullah sudah muncul nih guys? Dan siapa sebenarnya pria yang dinobatkan sebagai Mesia Yahudi tersebut? Simak video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga, bantu kami terus berkembang dan memberikan manfaat serta hiburan bagi semua orang. Baru-baru ini, dunia maya dibuat heboh dengan kemunculan Dajjal kecil di Israel. Sosok yang disebut Dajjal kecil ini tuh bahkan sampai disambut ribuan umat Yahudi ortodok loh guys. Dan tak hanya itu, Dajjal kecil itu datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat, di mana ia bisa menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Hal ini memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat. Yakni Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati loh guys. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini ialah sosok yang diakui sebagai Mesia bagi umat Yahudi pada masa kini. Dajjal kecil itu bernama Yanukarob Salomo Yahuda, yang konon katanya merupakan seorang robi yang soleh. Menurut pandangan orang Yahudi, ia dikabarkan memiliki kekuatan super layaknya Dajjal nih guys. Karena ada beberapa kemiripan, misalnya seperti Yanuka memiliki rambut bergelombang dan cenderung keriting dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja. Sedangkan sebelah mata lainnya tak mampu melihat karena cacat atau buta juga. Bahkan ia mampu guys menyembuhkan orang lumpuh dan membuat ramalannya menjadi nyata gitu. Dan fakta yang paling mengejutkan adalah orang ini tuh mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini tentu membuat para rabi Yahudi ortodoks mengaku kagum dan terpukau padanya. Namun meski demikian, tidak semua umat Yahudi membenarkan ini. Kabarnya umat Yahudi banyak yang berbeda pandangan mengenai sosok yang dipercaya Dajjal satu ini. Walaupun memang banyak juga yang percaya jika ia adalah sosok Mesia yang selama ini mereka tunggu. Sebab berhasil menunjukkan kekuatan dan ciri-cirinya gitu guys. Namun tak sedikit juga yang ragu dan menganggap orang ini hanyalah satu dari sekian banyak Mesia yang palsu. Lantas bagaimana kita umat Islam dalam menyikapi hal tersebut? Ya tentu saja kita harus tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta perlindungan kepadanya dari segala macam bentuk fitnah dan keburukan akhir zaman ya guys. Karena bagi kita umat muslim, orang ini hanyalah satu dari sekian banyak Dajjal palsu yang akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal ini, bahwa akan muncul hampir 30 Dajjal pendusta. Hal ini sebagai sabdanya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para Dajjal pendusta yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara tanda akhir zaman adalah munculnya Dajjal-Dajjal kecil sebelum datang Al-Masih Dajjal besar ya guys. Dajjal-Dajjal kecil itu adalah para pendusta yang banyak membuat kedistaan dalam agama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal yang pendusta. Mereka menyampaikan kepada kalian berbagai bid'ah atau keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah guys, itulah beberapa informasi yang dapat Nur Saki sampaikan hari ini. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi.